Terima kasih Anda masih bersama kami di Sindo Sore. Pemirsa, Presiden ke-7 Jokowi menanggapi santai banyaknya komentar miring seusai dirinya mengikuti ritual injak kepala kerbau pasca kunjungan ke Lampung. Upo adat beliau, Haji Joko Widodo. Jokowi menjelaskan bahwa ritual yang dilakukan saat safarinya ke Lampung sebagai bentuk penghormatan dari masyarakat adat dan merupakan bentuk penghormatan dari Istana Kedatun Keagungan Lampung kepada dirinya. Jokowi juga meminta semua pihak untuk tidak membawa kegiatan budaya tersebut ke ranah politik. Ia juga meminta semua pihak menghargai adat istiadat dan menghargai kearifan lokal. Jokowi juga menolak jika ritual injak kepala kerbau tersebut disamakan dengan yang lain. Selanjutnya nanti kami mohon itu kan bentuk penghormatan dari masyarakat adat di Lampung. Bentuk penghormatan dari Istana Kedatun Kerajaan Lampung. Dan saya merasa terhormat diberikan penghargaan, dan jangan semua hal ditarik ke ranah politik, sering nggak sambung. Kita harus terus menghargai adat istiadat, terus menghargai kearifan lokal, terus menghargai kebudayaan, budaya kita, karena ya budaya kita ini sangat beragam sekali. Banyak yang menyamakan bahwa itu sama dengan simbol kepala banteng. Itu ritual adat. Sekali lagi, itu ritual adat yang sudah tidak sekali dua kali, sudah ratusan kali dilakukan. Pemerintah mengusulkan kenaikan biaya penyelenggaraan ibadah haji tahun 2027 menjadi 107 juta rupiah. Dan hal itu disampaikan Kementerian Haji dan Umroh dalam rapat kerja bersama Komisi 8 DPR RI. Usulan tersebut meningkat hampir 20 juta rupiah dibandingkan BPIH tahun 2026. Pemerintah melalui Kementerian Haji dan Umroh mengusulkan biaya penyelenggaraan ibadah haji tahun 2027 naik sekitar 20 juta rupiah menjadi 107 juta 300 ribu rupiah per jemaah. Kementerian Haji dan Umroh menyebut kenaikan biaya penyelenggaraan haji tahun 2027 dipicu sejumlah faktor seperti turunnya nilai tukar rupiah terhadap dolar, kenaikan biaya penerbangan, hingga layanan pengurusan visa. Namun biaya perjalanan ibadah haji yang dibayar langsung oleh jemaah tetap sekitar 40% dari total BPIH. Sedangkan 60% sisanya akan ditutup dari nilai manfaat yang dikelola Badan Pengelola Keuangan Haji. Hal ini disampaikan Menteri Haji dan Umroh Muhammad Irfan Yusuf saat rapat kerja dengan Komisi 8 di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta. Kita sudah mengajukan BPIH yang dengan berat memang terpaksa harus naik karena faktor dolar, faktor aftur, dan pemerintah Saudi sudah meningkatkan layanannya. Artinya apa? Otomatis akan menambah harganya juga. Penetapan angka ini berdasarkan item-item itu rasional sekali. Maka Komisi 8 akan mencoba nanti merubah dasar penghitungan, tetapi tetap pelayanannya bisa ditingkatkan. Dari Jakarta, Bagus Prasetyadi Laksana, Anyus melaporkan. Pemirsa, sidang terkait ijazah Jokowi dengan penggugat Bonatua Silalahi kembali digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Untuk mengetahui informasi terkini sudah terhubung dengan rekan kami, Anissa Rizkia di sana. Anissa, apa saja agenda sidang hari ini di sana? Ya, Novel dan juga pemirsa, jika ditanya mengenai agenda sidang yang digelar hari ini di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, yang mana sidang mediasi gugatan perbuatan melawan hukum terkait dokumen ijazah Presiden Republik Indonesia ke-7, yakni Joko Widodo, yang mana penggugatnya ialah yakni Bonatua Silalahi, tengah memasuki ruangan mediasi, yakni nantinya sidang mediasi ini memang akan dimulai
dimulai rencananya pada pukul 10 waktu Indonesia Barat di ruang mediasi lantai 2 Pengadilan Negeri Jakarta Pusat secara tertutup. Namun dilihat di layar televisi Anda, ini sejumlah nama yang tadi sudah disebutkan oleh pihak dari Pengadilan Negeri Jakarta Pusat ini diperkenankan untuk masuk ke dalam ruangan, namun kami awak media hanya bisa berada di area depan ruangan saja. Selain ada penggugat Bona Tuasilalahi, tadi juga penggugat keduanya yakni Laksma TNI Purnawirawan Muryono Aladin juga tengah tiba bersama dengan Bona Tuasilalahi memasuki ruangan mediasi dan akan menjalani sidang pada hari ini. Kemudian didampingi oleh kedua kuasa hukum mereka yakni Komardin dan juga Hans Karyosi, di mana nantinya rencananya yakni sidang mediasi gugatan perbuatan melawan hukum terkait dokumen ijazah Presiden Republik Indonesia ke-7 yakni Joko Widodo ini merupakan tahapan wajib dalam perkara perdata sebelum nantinya pemeriksaan pokok perkara ini akan dilanjutkan oleh majelis hukum. Noval dan juga pemirsa, tadi kami sempat mengambil gambar dan para kuasa hukum ini mengeluarkan sejumlah dokumen yang diminta oleh pihak pengadilan negeri yang nantinya akan adanya proses mediasi, apakah nantinya akan dilanjutkan ke sidang pengadilan ataupun nantinya akan berhenti di proses sidang mediasi ini. Kita nantikan bersama karena baru saja para penggugat dan tergugat yakni ada dari pihak KPU DKI Jakarta, kemudian dari Bawaslu dan juga dari KPU Pusat yang tiba di gedung Pengadilan Negeri Jakarta Pusat ini baru saja juga memasuki ruangan. Itu artinya proses dari sidang mediasi baru saja dimulai. Kita nantikan bersama apakah hasilnya nanti dan kami akan mengabarkannya kepada Anda dan juga Noval yang ada di studio. Saya kembalikan kepada Anda yang ada di studio, Noval. Ya, baik. Terima kasih Adisa Rizkia laporannya dari Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Selamat bertugas kembali. Pemirsa, pemerintah menyempurnakan program pelatihan bagi calon manajer Koperasi Desa Merah Putih. Dari yang semula berbasis latihan dasar kemiliteran, kini diubah menjadi pelatihan bela negara dan manajerial. Program pelatihan bagi Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia atau SPPI yang akan menjadi manajer di Koperasi Desa Merah Putih dan Kampung Nelayan Merah Putih akan disempurnakan. Pemerintah telah mengevaluasi secara menyeluruh dan memutuskan untuk mengubah konsep pelatihan dari yang sebelumnya berbasis latihan dasar kemiliteran menjadi pelatihan bela negara dan manajerial. Kami ingin menegaskan bahwa pemerintah menempatkan keselamatan, kesehatan, dan kesejahteraan para peserta sebagai prioritas utama. Kami mendengar, melihat, dan merasakan betul apa yang menjadi kekhawatiran masyarakat serta keluarga peserta. Tidak ada satupun tujuan program pemerintah yang lebih penting daripada memastikan anak-anak kita, para kader bangsa ini, dapat belajar dan berlatih dengan aman dan nyaman, serta optimal. Pemerintah juga menyebut langkah penyempurnaan ini diambil untuk memastikan program semakin tepat sasaran. Pemerintah juga optimis bahwa perubahan akan membawa angin segar. Tim Liputan iNews melaporkan. Polri ungkap sejumlah wilayah blackout akibat korupsi pengadaan batu bara. Modus dari praktik korupsi tersebut diduga terjadi akibat manipulasi dokumen kualitas batu bara yang dikirimkan atau dipasok. Polri mengungkap sejumlah wilayah di Indonesia mengalami pemadaman listrik atau blackout akibat dugaan korupsi dan pencucian uang terkait pengadaan penemuan kebutuhan pasokan batu bara pada sejumlah PLTU selama periode tahun 2018 sampai dengan tahun 2026. Terganggunya pasokan batu bara berdampak terhadap terjadinya blackout atau pemadaman listrik di sejumlah wilayah di Indonesia, seperti Sumatera, sebagian Kalimantan, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan sebagian Jabodetabek. Soal modus dari praktik korupsi tersebut diduga terjadi manipulasi dokumen kualitas batu bara yang dikirimkan atau dipasok. Kasus ini sudah masuk ke tahap penyidikan. Setidak-tidaknya penyidik menemukan adanya dugaan penyimpangan
dalam proses pengadaan dan pemenuhan pasokan batu bara di PLTU oleh beberapa perusahaan yang terlibat, PT OBP dan PT BRA. Secara teknis nanti akan disampaikan oleh Direktur Penyidikan. Saya ulang, secara teknis akan disampaikan oleh Direktur Penindakan berkaitan dengan hasil penyelidikan, kemudian ditingkatkan ke penyidikan. Meski Polri belum menetapkan tersangka atas pidana ini, namun 16 orang telah diperiksa oleh polisi. Dalam pengusutan, Polri menerapkan pasal tentang pemberantasan tindak pidana korupsi dan pasal tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang. Tim Liputan iNews melaporkan. Selama 6 tahun seorang guru SMP di Bau-Bau, Sulawesi Tenggara tidak menerima gaji dan tunjangan. Di tengah ketidakpastian nasib yang dihadapinya, sang guru tetap hadir mendampingi siswa-siswinya di sekolah. Hasrianti, seorang guru ASN yang mengajar di SMP Negeri 2 Bau-Bau, Sulawesi Tenggara, mengaku sudah 6 tahun atau sekitar 73 bulan tidak menerima gaji maupun tunjangan profesi. Sebagai guru bimbingan dan konseling, Hasrianti tetap menjalankan tugasnya memberikan pendampingan dan pembinaan kepada para siswa. Baginya, kehadiran di sekolah adalah bentuk pengabdian sekaligus tanggung jawab moral kepada para anak didiknya. Usai menjalankan tugas di sekolah, Hasrianti melanjutkan aktivitasnya dengan berjualan secara online untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Di tengah keterbatasan ekonomi, Hasrianti tetap berusaha memberikan kehidupan yang layak bagi kelima anaknya, meski harus berutang untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Khusus tentang penahanan gaji saya sebagai guru PNS itu terjadi pada tahun 2020, tepatnya pada bulan April 2020. Dan sampai sekarang, bulan Juli 2026 itu, sampai sekarang kami tidak menerima gaji Rp1 pun. Guru adalah pilihan hati nurani saya sejak saya masih kecil, dan itu saya laksanakan dengan sungguh-sungguh profesional, dan saya tidak punya niat sedikit pun untuk berhenti jadi guru. Malah ini memacu saya untuk semakin memperbaiki diri, semakin semakin saya menata diri saya untuk lebih profesional lagi untuk melayani anak-anak harapan bangsa tanpa digaji. Hasrianti mengaku telah menempuh berbagai upaya untuk memperjuangkan hak-haknya. Selain menyampaikan pengaduan ke Ombudsman, dirinya juga mengaku berkali-kali mengirim surat kepada Presiden Republik Indonesia dengan harapan memperoleh perhatian dan keadilan atas permasalahan yang dihadapi. Dari Bau-Bau, Sulawesi Tenggara, Andi Eba, iNews melaporkan. Seorang penumpang ojek online terjatuh dari motor usai tersangkut kabel menjuntai di kawasan Widya Chandra, Jakarta Selatan. Beruntung korban tidak alami luka serius. Rekaman kamera dashboard mobil merekam detik-detik seorang wanita penumpang ojek online terjatuh gara-gara terjerat kabel menjuntai di Taman Widya Chandra, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Korban tidak alami luka serius karena langsung bangun mengetahui banyaknya kendaraan yang melintas di belakangnya. Menurut salah seorang pedagang yang berjualan di kawasan ini, bahwa kabel-kabel di sekitar lokasi ini memang sering menyuntai ke jalanan karena tersangkut mobil besar yang sering melintas. Pengennya lebih diperhatiin lagi lah, kabel-kabel udah banyak yang berantakan begini nih. Mau diperhatiin aja, kata kotnya ada korban lagi gitu. Di sini tuh semraut mulu kabel. Ya kadang-kadang kalau lagi ada mobil coran atau bis-bis yang tinggi-tinggi tuh kadang suka kena kabel, langsung ke bawah kabelnya. Tahu ada mobil gede, pas itu nggak punya connect apa-apa, ditinggal. Terus ada mobil box ini ngalangin kena motor kayaknya mah kalau nggak. Setelah viralnya kejadian ini, petugas terkait langsung merapihkan sejumlah kabel yang menjuntai agar tidak ada lagi korban selanjutnya. Dari Jakarta, Rizky Falupi, iNews melaporkan. Ya, Direktorat PPO dan PPA Polda Jawa Barat telah menggelar rekonstruksi dan gelar perkara dalam kasus penganiayaan dan penyekapan yang dilakukan Taufik Hidayat terhadap kekasihnya YTR. Sebanyak 31 saksi telah diperiksa dan Polda Jabar saat ini masih melengkapi berkas perkara untuk dilimpahkan ke kejaksaan.
Direktorat PPO dan PPA Polda Jawa Barat telah menggelar rekonstruksi dan digelar perkara dalam kasus penganiayaan dan penyekapan yang dilakukan Taufik Hidayat 30 tahun terhadap kekasihnya YTR 29 tahun. Polisi menjerat Taufik Hidayat dengan 3 pasal berlapis yang total ancaman hukumannya mencapai 36 tahun penjara. Dalam kejadian ini, YTR terbukti menjadi korban kekerasan seksual. Kabid Humas Polda Jabar mengatakan dalam penerapan pasal pihaknya telah mengkonstruksi 3 pasal. Yang pertama pasal 451 tentang penyanderaan, pasal 469 ayat 1 tentang penganiayaan berat yang direncanakan, dan pasal tentang TPKS atau tindak pidana kekerasan seksual. Di sini unsur perencanaannya kita tambahkan sehingga harapan kita untuk memaksimalkan ancaman ini menjadi 12 tahun penjara kita masukkan. Demikian juga kita tambahkan konstruksi hukum baru yang saat ini kita terapkan kepada bersangkutan, yaitu tentang pasal 6 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2002, yaitu tentang TPKS. Ini sudah kita masukkan. Ini berdasarkan pertama adalah keterangan saksi ahli, yang kedua korban, dan yang terlebih dahulu yaitu presum yang sudah kita lakukan. Jadi rekan-rekan sekalian, ini kabar yang bagus untuk kita sampaikan bahwa TH saat ini telah kita jerat dengan 3 pasal berlapis. Dan sebelumnya sudah kita sampaikan bahwa yang bersangkutan telah melakukan suatu tindak pidana yang telah menjalankan hukuman 1 tahun 8 bulan yang terdahulu, sehingga tindak pidana berulang ini atau residivis ini akan menambah pemberatan daripada hukuman nanti. Sebelumnya, Polda Jawa Barat mengungkap kekejaman Taufik Hidayat, tersangka penyekapan dan penyiksaan terhadap YTR, dilakukan secara berulang lebih dari 2 tahun, yakni sejak Mei 2024 hingga Juni 2026. 31 saksi telah diperiksa dan Polda Jabar saat ini masih melengkapi berkas perkara untuk dilimpahkan ke kejaksaan dan membuka kemungkinan penambahan pasal lain jika ditemukan bukti baru. Tim Liputan iNews melaporkan. Kita beralih ke informasi lain pemirsa. Pimpinan Badan Gizi Nasional sambangi Gedung Merah Putih KPK. Audiensi tersebut diinformasikan berkaitan dengan pencegahan korupsi. Ya, dalam audiensi tersebut pimpinan BGN yang hadir diantaranya adalah Kepala BGN Nanik S. Deyang serta 2 wakilnya yakni Agustina Arumsari dan Trenggono. Setibanya di Gedung Merah Putih KPK, ketiganya tidak banyak berbicara kepada awak media dan langsung masuk. Dan ini adalah wakil dari BGN yang baru, dan ini adalah Nanik SD yang pemirsa memasuki Gedung Merah Putih KPK. Dan usai audiensi, Wakil Badan Gizi Nasional Agustina Arumsari sampaikan audiensi berkaitan dengan pencegahan korupsi. Salah satunya pembahasan kajian KPK soal 8 temuan yang berpotensi membuka ruang korupsi dalam program MBG. KPK sudah memberikan hasil kajian. Waktu itu masih masa pemerintahan pimpinan yang lalu, karena 17 Maret 2026. Pada saat 2 Juni 2026 kami datang, itu kami lihat ternyata hasil kajian tersebut belum mendapat tanggapan. Kami pelajari semua, ada 10 temuan, kami pelajari satu persatu, lalu sebagaimana yang seharusnya ada temuan dari BPK, dari BPKP, seharusnya setiap instansi pemerintah yang mendapat rekomendasi harus melakukan rencana tindaknya untuk menindaklanjuti rekomendasi tersebut. Oleh karena itu kami bentuk tim, lalu kami mendiskusikan 10 temuan tersebut dan kami menyusun. Dan sementara itu Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo merespon putusan pra-peradilan yang dimenangkan oleh Roy Suryo. Sementara terkait sidang pokok perkara, Jokowi menegaskan bahwa dirinya siap menghadiri persidangan jika diminta serta akan menunjukkan ijazahnya. Kita harus menghormati proses hukum yang ada dan mekanisme hukum yang ada. Kalau saya diundang oleh Yang Mulia Majelis Hakim untuk hadir di forum persidangan, ya
saya akan hadir. Dan sesuai yang saya sampaikan yang lalu, saya akan membawa dan menunjukkan ijazah dari SD, SMP, SMA, dan S1 yang saya miliki. Roy Suryo menang sebagian dari gugatan sidang pra-peradilan pertamanya dan kini tengah menanti sidang pra-peradilan kedua. Adanya gugatan sidang pra-peradilan kedua, Roy Suryo membuat pertanyaan bahwa ini merupakan langkah menunda hukuman. Pasca sidang pra-peradilan pertama Roy Suryo, lawannya Pradi Bersatu sudah ancang-ancang akan menjebloskan tersangka fitnah ijazah itu ke penjara. Strategi yang akan dipilih Pradi adalah mengirimkan surat kepada Mahkamah Agung agar kembali meninjau penangguhan penahanan Roy Suryo. Sekjen Pradi Bersatu Ade Darmawan menjelaskan bahwa langkah tersebut sengaja ia ambil agar Roy Suryo tidak terus-menerus mengajukan sidang pra-peradilan. Ada pra-peradilan yang akan dilaksanakan oleh tim Roy Suryo, otomatis harus segera dimasukkan ke dalam tahanan. Kenapa? Ketika pra-peradilan dibacakan dan itu tidak menang atau kalah, kemudian ada niatan lagi untuk memperapit, itu harus segera dilakukan penahanan. Maka kami akan mengajukan permohonan perhatian hukum dan tinjauan kembali status penahanan terdakwa Roy Suryo sebagai residivis. Namun dari sudut pandang Roy Suryo, langkah ini merupakan upaya dirinya membuktikan bahwa benar ada kekeliruan dalam penerapan pasal 32 Undang-Undang ITE. Itu tidak ada yang namanya buying time, nggak ada. Ini bukan buying time. Daripada nanti tiba-tiba diputus, tapi ternyata salah penerapan pasal 32 UU ITE. Padahal saya sudah terlanjur putus. Itu persis kayak tragedi Sengkon dan Karta, ya, yang sudah diputus dulu, kemudian ternyata setelah dilihat-lihat, waduh ternyata ada kesalahan di dalam putusan sidang yang dulu. Jumat 19 Juni, dua tersangka fitnah ijazah Roy Suryo dan Dr. Tifa ditangkap Polda Metro Jaya. Keduanya sempat menjalani perawatan di Rumah Sakit Polri sebelum dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan. Kejari kemudian memutuskan menangguhkan penahanan keduanya. Tak terima dengan penangkapan Polda Metro Jaya, Roy kemudian ajukan sidang pra-peradilan. Tim Liputan, iNews melaporkan.